Namaku Ana. Usia 25 tahun, dan sudah 3 tahun menjadi istri Reka. Orang-orang memanggilku Mbak Ana, mungkin karena pembawaanku yang lebih sering diam daripada banyak bicara. Aku bukan perempuan yang pandai mengeluh. Sejak kecil, aku terbiasa menyimpan perasaan sendiri. Luka, kecewa, takut, semuanya kupendam rapi seperti pakaian yang dilipat dan dimasukkan ke lemari. Reka, suamiku, adalah lelaki yang bertanggung jawab. Ia bekerja di luar kota, pulang 2 minggu sekali. Usianya 32 tahun, lebih dewasa, lebih mapan. Ia selalu memastikan kebutuhan rumah tercukupi. Transfer rutin setiap awal bulan, telepon singkat sebelum tidur, pesan singkat berisi, jaga diri baik-baik. Ia hadir secara fisik ketika pulang, tapi entah kenapa hatinya seperti tetap tertinggal di tempat kerjanya. Saat ia kembali berangkat keluar kota 3 bulan lalu, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan hanya karena tak ada suaranya, tapi karena tak ada yang benar-benar mendengar suaraku. Lalu Amir datang. Amir adalah adik Reka. 23 tahun, baru lulus kuliah dan bekerja di kota yang sama denganku. Untuk sementara, ia tinggal di rumah kami agar tak perlu menyewa kos. Reka sendiri yang memintanya. Tolong jaga Mbak Ana ya, katanya pada Amir sebelum berangkat. Amir tidak banyak bicara. Tatapannya tenang, senyumnya tipis, dan ia jarang tertawa keras. Tapi kehadirannya membuat rumah ini tak lagi terasa seperti bangunan kosong. Pagi pertama setelah Reka pergi, aku terbangun lebih lambat dari biasanya. Kepalaku pusing karena semalaman sulit tidur. Saat keluar kamar, aroma kopi sudah memenuhi dapur. Aku buatkan sarapan, kata Amir singkat, tanpa menatap terlalu lama. Aku hanya mengangguk. Rasanya aneh dilayani oleh adik ipar sendiri. Tapi ketika duduk dan melihat telur dadar sederhana serta teh hangat tersaji rapi, ada sesuatu yang menghangat di dadaku. Ia tidak banyak bertanya. Tidak memaksa percakapan. Tapi ketika aku tanpa sadar menghela napas panjang, ia berkata, suatu malam, hujan turun deras. Listrik sempat padam, membuat rumah gelap gulita. Aku selalu takut pada petir sejak kecil. Mereka tahu itu, tapi ia sering lupa. Kamu sudah besar, Ana, katanya dulu sambil tertawa kecil. Aku duduk di ruang tamu, memeluk lutut, menunggu listrik menyala. Tiba-tiba senter menyala dari arah dapur. Amir berjalan mendekat. Takut ya? Tanyanya pelan. Aku ingin menyangkal. Tapi suara petir berikutnya membuatku tersentak. Amir tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di sofa seberang, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak sendirian. Kalau mau cerita, aku dengerin, ucapnya kemudian. Dan entah kenapa, malam itu pertahananku runtuh. Aku bercerita tentang bagaimana Reka berubah sejak pekerjaannya makin sibuk. Tentang makan malam yang lebih sering sunyi. Tentang pesan-pesan singkat yang terasa seperti kewajiban, bukan kerinduan. Tentang bagaimana aku sering merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Amir tidak menyela. Tidak menasihati. Ia hanya mendengar. Mas Reka sayang sama Mbak, katanya hati-hati. Cuma mungkin caranya beda. Aku tahu, jawabku lirih. Tapi aku juga ingin didengar. Petir menyambar lagi. Tanpa sadar, aku menggenggam ujung lengan bajunya. Ia terdiam, lalu dengan lembut menutup jarak sedikit, memastikan aku merasa aman. Tidak lebih. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa lukaku disentuh. Bukan dengan janji besar, tapi dengan kehadiran yang tulus. Beberapa hari setelahnya, aku jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhku lemas. Reka hanya bisa menelepon. Minum obat ya. Jangan lupa makan, katanya cepat sebelum menutup telepon karena rapat. Amir yang mengantarku ke dokter. Ia menunggu di ruang tunggu tanpa banyak bicara. Saat aku hampir pingsan karena lemas, ia sigap menopang bahuku. Pelan-pelan, Mbak. Kalimat sederhana itu kembali menggetarkan hatiku. Di rumah, ia memasakkan sup hangat. Mengompres dahiku. Bahkan begadang ketika suhu tubuhku naik tengah malam. Tidak ada sentuhan yang melampaui batas. Hanya perhatian yang konsisten. Di bawah suara hujan yang kembali turun malam itu,
Aku memandangnya dari balik selimut. Kamu baik sekali, Mir, bisikku. Ia tersenyum tipis. Aku cuma nggak mau Mbak ngerasa sendirian. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di ruang gelap dalam hatiku. Kami tidak pernah membicarakan perasaan aneh yang mulai tumbuh. Kami tahu batasnya. Tapi di sela-sela hari yang sepi, kami belajar menguatkan satu sama lain tanpa harus melukai siapapun. Kepulangan Reka bulan itu terasa berbeda. Ia memelukku seperti biasa, tapi kali ini aku tidak lagi sekosong dulu. Amir menyambut kakaknya dengan sikap biasa, tak menunjukkan apapun. Malamnya, Reka berkata, aku dengar dari Amir kamu sempat sakit. Maaf aku nggak bisa ada. Aku terdiam. Biasanya aku akan berkata tidak apa-apa. Tapi kali ini, aku memberanikan diri jujur. Aku butuh kamu bukan cuma kirim uang, K.A. Aku butuh kamu benar-benar hadir. Reka tampak terkejut. Ia menatapku lama, mungkin baru menyadari ada luka yang selama ini kupendam. Percakapan malam itu panjang. Untuk pertama kalinya, aku tidak memendam. Dan anehnya, keberanian itu tumbuh karena aku tahu ada seseorang yang dulu mendengarkanku tanpa menghakimi. Beberapa minggu kemudian, aku berbicara dengan Amir di dapur. Aku harus jujur, kataku pelan. Kehadiranmu berarti buatku. Tapi aku nggak mau salah langkah. Amir mengangguk. Tatapannya tetap tenang. Aku tahu, Mbak. Aku cuma ingin Mbak bahagia. Entah itu sama Mas Reka, atau dengan cara apapun yang benar. Aku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada drama. Tidak ada pengakuan cinta berlebihan. Hanya dua orang yang sadar batas. Sejak saat itu, jarak kami sedikit lebih tegas. Bukan karena menjauh, tapi karena saling menjaga. Reka akhirnya memutuskan mencari pekerjaan di kota yang sama. Ia mengakui telah terlalu lama mengejar karir dan melupakan rumah. Amir pun mendapat kesempatan kerja di kota lain dan memilih pindah. Hari kepindahannya, ia berdiri di depan rumah dengan koper kecil. Terima kasih sudah bikin rumah ini hangat, kataku pelan. Ia tersenyum seperti biasa. Rumah ini hangat karena Mbak. Aku tidak menangis. Tidak ada pelukan panjang. Hanya tatapan yang mengerti. Ketika ia pergi, aku kembali masuk rumah. Reka ada di ruang tamu, menungguku. Ia meraih tanganku. Kali ini, genggamannya berbeda. Lebih sadar. Lebih hadir. Aku memilih bertahan. Memilih memperjuangkan pernikahanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian di dalamnya. Karena kadang, kehadiran seseorang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkan bahwa kita pantas dicintai dengan utuh.